Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema buang semua kebencian dan kepahitan hati. Tahun baru, hati baru, hidup baru, penuh sukacita. Haleluya. Kepahitan hati adalah hasil dari kebencian yang mendalam yang tidak terselesaikan, ditandai dengan tidak adanya damai sejahtera dan kebahagiaan. Berdasarkan banyak pengalaman saudaraku, para konselor profesional, sebagian kasus yang dilayani mereka adalah akibat dari kebencian, kepahitan, kemarahan, membuat seseorang terbenam habis dalam emosi yang tidak stabil, kelumpuhan hati nurani, kelumpuhan logika, serta membuat tubuh menjadi sakit. Saat kita dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian, membuat daya tahan tubuh kita saudara terganggu dan membuat penurunan daya tahan tubuh dan imun kita, sehingga kita rentan terhadap sakit penyakit. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita saudaraku. Pada saat ini saya ingin membagikan saudaraku 3 langkah bagaimana kita membereskan setiap kepahitan hati dan kebencian. Pepatah Latin mengatakan saudara, orang yang tidur dengan dipenuhi kepahitan dan kebencian adalah seperti seorang tidur dengan iblis. Karena itu saat kita memasuki tahun yang baru saudara, beberapa hari lagi saudaraku, marilah kita bereskan hati nurani kita, pikiran kita, hidup kita, kita dibebaskan dari kepahitan dan kebencian supaya kita sudah sehat jasmani, rohani saudaraku, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi inilah saudara 3 langkah bagaimana kita membereskan semuanya itu, yaitu kepahitan, kebencian, sehingga hidup kita dipenuhi damai sejahtera, sukacita, dan sehat jasmani rohani. Yang pertama saudaraku, buanglah semua kepahitan hati dan kebencian dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dalam Kolose 3 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Buanglah saudara, karena ini semua sampah saudara. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita harus berani saudaraku membuang sampah-sampah ini. Segala kepahitan, kebencian, marah, kegeraman, dan sebagainya. Karena semuanya ini adalah sampah yang bisa merusak hidup kita, kesehatan kita, kerohanian kita. Itu semua adalah kotoran saudara. Jangan simpan kepahitan dan kebencian. Dan yang kedua saudaraku adalah ampuni dan berkatilah siapapun yang menyakiti kita. Yang menyakiti kita atau mungkin yang memfitnah kita. Firman Tuhan saudara dalam Roma 12 ayat 14 sampai 19 ya. Cukup panjang, saya bacakan saudaraku. Firman Tuhan berkata, berkatilah siapapun yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dengan pertolongan Tuhan Yesus, kita diberi kemampuan untuk bisa mengampuni dan memberkati siapapun yang menyakiti kita. Mengampuni mereka. Maka segala kepahitan, segala kebencian, segala kemarahan tidak dapat lagi menguasai diri kita. Kita dibebaskan dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kita. Haleluya saudaraku. Jadi pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita. Kita tidak boleh balas dendam saudara, tidak boleh. Dan yang ketiga, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan berusahalah hidup kudus dengan pertolongan Tuhan Yesus.
Ibrani 12 ayat 14 dan 15 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Jadi untuk membereskan kepahitan, kebencian itu, saudara, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang, mengejar kekudusan, supaya saudara kita dapat merasakan hadirat Allah, kasih-Nya yang besar, saudaraku, sehingga segala akar kepahitan, saudara, itu tidak timbul di dalam hidup kita. Karena itu bisa menimbulkan kerusuhan, kecemaran, saudara. Kita harus senantiasa mengingat dan menyadari akan kasih karunia Allah, keselamatan dari Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita senantiasa menyadari, saudara, besarnya kasih Allah, besarnya kasih karunia Allah, maka akar kepahitan, saudara, yang dapat menimbulkan kerusuhan bagi banyak orang itu akan sirna, tidak bertumbuh lagi. Kepahitan dan kebencian semuanya itu akan dibereskan, saudara, oleh karena kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Jadi saat kita memasuki tahun yang baru ini, saudara, buanglah semua kepahitan, kebencian, saudara. Kita mau hidup baru, hati kita menjadi baru, kita dipenuhi dengan sukacita yang baru, saudara, di tahun yang baru. Amin ya. Jadi inilah 3 langkah membereskan kepahitan hati dan kebencian. Yang pertama, buanglah semua kepahitan dan kebencian dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ampuni dan berkatilah siapapun yang menyakiti kita, saudara. Dan yang ketiga, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan berusahalah hidup kudus dengan pertolongan Tuhan Yesus, saudara. Supaya apa? Jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Kolose 3 ayat 8, sekali lagi saya bacakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang semuanya itu. Biarlah kita dibebaskan, saudara, dari kepahitan dan kebencian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami memasuki tahun yang baru. Biarlah hati kami, pikiran kami, hidup kami dipenuhi dengan pembaharuan dari Tuhan. Kami dibebaskan dari kepahitan, kebencian, kegeraman, kemarahan, dendam, apapun juga. Hidup kami dipenuhi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa berikan juga komen. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.